Tangis Ibu Prada Luki Saputra Namo pecah saat ditemui Panglima Kodam 9 Udayana yang datang melayat ke rumah duka di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sambil bersujud, ia memohon agar diberi keadilan atas kematian putranya yang diduga tewas akibat dianiaya rekan TNI senior. Saya minta itu saja. Kalau saya butuh keadilan, Bapak. Saya terima anak saya mati tangan saya serahkan anak saya. Pemirsa, inilah suasana kesedihan ibu dari Prada Luki Namo, anggota TNI yang diduga tewas akibat dianiaya para senior saat ditemui Pangdam 9 Udayana di rumah duka di asrama tentara Kuanino, Kota Kupang. Tangis sang ibu pecah saat dipeluk oleh Pangdam 9 Udayana. Sang ibu juga sempat bersujud di hadapan Pangdam seraya memohon keadilan atas kematian putranya yang diduga tewas akibat dianiaya para senior di Batalion TP 834 Wakange Mere di Nakegegeo, NTT. Sang ibu menyampaikan sangat kehilangan putranya karena anak kebanggaannya yang sudah menjadi TNI harus meninggal secara sia-sia oleh rekan TNI seniornya. Ia berharap Pangdam secepatnya mengusut tuntas pelaku penganiaya anaknya hingga tewas. Mohon saya seorang ibu, tolong Bapak, tolong. Saya anak saya penopang hidup saya, kebanggaan saya. Saya jadikan dia untuk TNI Bapak, saya ikut. Kalau mati di medan perang saya boleh Bapak, tapi ini di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Bapak, tolong. Saya mohon Bapak, dia masih punya adik 2 orang lagi Bapak. Dia tulang punggung buat saya Bapak, saya mohon. Sementara itu, Panglima Kodam 9 Udayana Maijen TNI Pik But Yakto berjanji akan menangani kasus ini seadil-adilnya. Dan saat ini 20 orang prajurit TNI telah ditetapkan tersangka, 1 diantaranya berpangkat perwira. Ia juga menegaskan Menteri Pertahanan hingga Panglima TNI mendorong agar kasus ini diproses secara hukum, transparan, dan berkeadilan. 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Di antara 20 itu apakah ada perwira, Jenderal? Ada 1 orang perwira. Oke. Boleh tahu inisialnya, Jenderal? Nanti oleh penyidik yang akan menyampaikan. Dan selanjutnya proses ini sedang berlangsung dan saya secepatnya akan melaporkan pada pimpinan. Pimpinan dalam hal ini Bapak Menhan, Panglima TNI, Bapak Kasat, Wakil Panglima TNI yang baru menyampaikan dilaksanakan pengusutan dan tindak lanjut proses hukum pada siapapun yang melaksanakan dan melakukan peristiwa ini yang mengakibatkan meninggalnya Prada Luki Saputra Namo. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana mengungkap motif penganiayaan yang berujung kematian terhadap Prada Luki Saputra Namo. Menurut Wahyu, luka-luka yang dialami oleh Prada Luki tidak dengan benda sehingga diduga kuat kematian atas dasar pembinaan. Brigjen TNI Wahyu Yudayana menyatakan pembinaan terhadap prajurit itu berlangsung setiap hari. Bentuknya bermacam-macam mulai dari fisik, mental, dan kesehatan. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan prajurit dalam menjalani tugas, namun yang kini menjadi pengusutan adalah pola-pola yang digunakan dalam pembinaan tersebut, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Ia juga mengungkapkan terhadap 1 prajurit yang selamat dari penganiayaan dan akan diminta keterangan. Menurutnya pembinaan yang dialami korban bisa juga dikaitkan dengan kondisi kesehatan dan fisik saat menjalankan pembinaan. Pembinaan itu dilaksanakan terus-menerus ya, untuk meningkatkan kemampuan gitu ya, lalu juga untuk menyiapkan prajurit itu setiap saat siap melaksanakan tugas. Nah, nanti yang ditanyakan itu maksudnya menjadi esensi yang akan dicoba dilihat konstruksinya ya, pola-pola bagaimana yang menyebabkan kejadian atau korban bisa wafat. Betul, memang ada 1 lagi tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, tiap prajurit kan kondisinya juga beda-beda.
dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Ya, pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit itu kan. Tapi kan sekali lagi ya, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa pada satu orang prajurit, salah seorang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan wafat. Tidak ada alat ya, nggak ada alat. Ya, lebih kepada menggunakan anggota badan tangan ya. Tidak ada. Artinya tidak ada penggunaan alat tertentu, tidak ada. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta para pelaku penganiayaan Prada Luki bisa mendapatkan hukuman yang memberikan efek jera. Ia juga berharap agar ada evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ya, hal tersebut tentu saja jangan sampai terulang lagi, bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan, namun bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, ya tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya, dan mekanisme yang ada harus dievaluasi, jangan sampai terulang lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.